Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat sekalian. Kembali lagi bersama saya Bang Widi. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang bertanya di kolom komentar. Eh, Beliau bertanya, "Bang, rasanya endoskopi itu seperti apa?" gitu ya. Karena mungkin beberapa hari lagi ya, saya lupa tanggalnya berapa, beliau akan melakukan endoskopi. Begini teman-teman, saya nggak tahu endoskopi itu gimana rasanya, saya loh nggak pernah. Cuma begini teman-teman, saya punya cerita yang luar biasa ya tentang endoskopi ya, dimana pada bulan Oktober ya, sekitar Oktober 2023 tahun kemarin, saya itu mengajukan diri ya, ingin endoskopi ya. Nah, dimana 10 hari sebelumnya saya itu opnam ya, opnam karena sakit perut ya. Saya kira sih karena lambung ya. Oh, ternyata setelah di lab saya positif apa namanya nih positif kena itu loh, apa teman-teman, yang di usus itu apa namanya itu, tipes. Ya Allah, maaf ya, lupa teman-teman ya, lupa ya, tipes ya. Padahal saya ngerasa itu nggak demam-demam banget ya, cuma kayak kedinginan gitu aja kalau malam ya. Tapi kayak panas suhu itu saya nggak kerasa, hanya berkeringat kayak sumuk gitu teman-teman, badan nggak enak gitu ya, gergesi gitu. Ya oke lah, setelah itu, setelah 3 hari di RS itu saya pulang, kemudian 10 hari kemudian saya masuk lagi dan keluhan sakit di daerah dada sini ya, dada, antara dada dan perut ya, apa ini lambung ya. Dan sudah lama saya tuh ingin sekali endoskopi teman-teman ya, dan saya bilang ke dokter bahwa saya itu ingin endoskopi ya, tetapi kata dokter yang nangani saya itu, katanya sih dicek dulu, nggak sembarangan endoskopi ya, jadi harus diperiksa-periksa dulu gitu loh teman-teman ya. Ternyata apa yang terjadi teman-teman, kaget saya ya. Ternyata setelah periksa apa, torak, kemudian apa namanya, 3 jenis ya, periksa apa namanya itu, USG jantung, apa torak ya, pokoknya bagian atas ini, kemudian apa namanya EKG, dan satu lagi USG ya. Dan ternyata di USG-nya ini ketahuan ternyata saya ada ini ya, bakal batu empedu. Jadi bukan batu empedu, belum jadi empedunya, jadi kayak lumpur ya, jadi masih berupa lumpur-lumpur. Namanya sludge gallbladder lah, istilahnya seperti itu ya katanya, yang saya baca, sludge gallbladder. Jadi itu kayak mengental, yang apa, bakal jadi empedu, apa batu empedu. Kalau lama-lama akan mengumpul, menyatu, dan mengeras akan jadi batu empedu. Dan kata dokter bedah yang menangani saya, katanya sudah peradangan ya, dilihat dari ini ya, sakitnya saya itu ya, kayak sakit banget udah, buat jalan aja sampai susah teman-teman. Nah inilah ceritanya, pinginnya endoskopi tapi ternyata harus operasi gitu ya, jadi pengangkatan empedu, kantong empedu itu tempatnya teman-teman. Dan itu terjadi di yang saya ingat sekitar bulan Oktober, mungkin tanggal 18 Oktober 2023, dan sekarang sudah masuk sekitar 8 bulan ya teman-teman. Alhamdulillah sudah membaik. Kemudian saya juga lebih gemuk lagi, dan sempat berat badan saya itu turun 12 kiloan ya. Banyak banget ya, dari awalnya 86 kilo jadi 74 ya, 12 ya itu ya teman. Sekarang alhamdulillah sudah naik-naik lagi, sekarang hampir 80 ya teman-teman. Itu teman-teman cerita saya. Kalau ditanya tentang endoskopi, saya nggak tahu rasanya, tapi kalau bagaimana seluk-beluk tentang operasi pengangkatan
kantong empedu, kemudian perjuangan dalam menghadapi masa-masa pemulihan yang luar biasa ya, gitu ya. Saya tahu ya, dan sekarang pun saya masih tetap dalam masa pemulihan ya, itu teman-teman ya. Nah, nanti akan saya ceritakan lebih detail bagaimana perjuangan saya menghadapi ini masa pemulihan ya. Jadi sekitar saya itu 2 bulan tidak mandi pakai sabun di kamar mandi ya, sampai sekitar 2 bulan itu saya hanya pakai tisu. Dan sekitar 3 bulan ya, 3 bulan itu sekitar ya, saya nggak bisa pastikan ya, sekitar 3 bulan saya nggak bisa tidur dengan miring ya. 2 bulan lebih lah pokoknya itu saya tidur dengan telentang terus karena sakit ya, karena saya pakai metode yang manual ya, yang bukan yang pakai laparoskopi, jadi pakai yang konvensional. Jadi dibedah sekitar, saya hitung itu sekitar 13 cm. Nah itu luar biasa. Itu aja teman-teman ya, mohon maaf kalau videonya agak lain hari ini. Untuk endoskopi saya nggak tahu ya, coba dijalani aja. Terus saran saya kepada Mas yang bertanya, sekalianlah USG ya, cari tahu barangkali sakit lambung yang selama ini diderita bisa jadi itu efek dari peradangan di empedu ya, entah itu peradangan ringan atau sudah menjadi peradangan berat, atau masih berupa lumpur, atau sudah berupa kerikil kecil-kecil, pasir, atau sudah lebih lanjut sudah jadi berbentuk batu empedu ya. Itu semuanya cukup bisa diketahui dan akurat dengan cara USG itu ya. Buat teman-teman lain juga seperti itu ya, yang sakit lambungnya udah lama banget ya, udah tahunan, sembuh kambuh sembuh kambuh terus, coba deh cek empedunya ya, minta USG ya, entah itu di rumah sakit atau di lab-lab ya, agar ketahuan ya. Saya pun juga merasakan bahwa mungkin kalau saya USG dari dulu mungkin saya bisa menyelamatkan kantong empedu saya ya, sehingga nggak sampai diangkat seperti ini ya. Tapi ya udahlah, karena ketidaktahuan saya, dan juga memang ya saya terima dengan ikhlas, inilah takdir saya ya. Mulai sekarang dan selanjutnya ya, saya hidup tanpa kantong empedu, dan alhamdulillah juga tidak ada masalah ya. Ya ekstra sekarang ya, ekstra sekali menghindari kolesterol, minyak ya, intinya sama dengan orang yang kena sakit asam lambung ya. Kena pedas juga bereaksi, kena asam bereaksi, kena berminyak reaksi, jadi sama, hampir sama rasanya ya. Nah itu cuma nyerinya itu kalau orang kena empedu itu sampai lebih sakit sampai punggung ya. Yaudahlah, nanti kita akan buat video terpisah ya, mungkin saya akan buatkan playlist tersendiri agar teman-teman bisa menyimak secara khusus tentang kantong empedu, tentang seluk-beluk tentang kantong empedu yang mengalami operasi ya. Sementara ini saya fokus ke menu-menu asam lambung, karena memang orang yang kena peradangan di empedu, lambungnya itu memang bereaksi ya teman-teman ya, dia mengeluarkan asam lambung seperti itu ya. Jadi itu seringkali salah ya, dan memang kalau sudah sakit gitu lambungnya, dikasih obat lambung itu golongan apa PPI gitu ya, kayak lansoprazol seperti itu, memang mereda gitu ya. Ya dari situ ya pasti nyangka lambungnya yang kena, tapi kok berulang-berulang terus, ternyata memang itu syarafnya berhubungan lah kayaknya seperti itu. Ternyata itu dipicu dari empedu yang bermasalah gitu ya. Dan kalau sudah tahu gitu secepatnya ya manut sama dokter, enaknya bagaimana, apakah terapi pakai obat ataukah perlu dilakukan pengangkatan ya. Dokter lebih tahu mana yang terbaik ya. Kalau memang harus diangkat ya diangkat saja, semuanya demi kebaikan kita sendiri. Oke, itu aja, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.